Halo semuanya, selamat datang di sesi panduan belajar kita hari ini. Kita bakal bareng-bareng menaklukkan dan menguasai geometri lingkaran tingkat sekolah menengah. Anggap aja saya sebagai tutor pribadi kalian ya. Kita akan kupas tuntas materi ini selangkah demi selangkah. Mulai dari konsep yang paling dasar banget sampai memecahkan soal-soal daerah arsir yang kelihatannya rumit. Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita mulai pusing mikirin rumus-rumus yang panjang, coba deh sadari satu hal ini. Pernah kepikiran nggak apa sih hubungannya stadion olahraga yang megah, roda motor yang kalian pakai tiap hari, sama tumpukan pipa paralon yang diikat tali? Jawabannya simpel. Mereka semua diikat oleh satu bahasa matematika yang sama persis, lingkaran. Oke, ini silabus kita hari ini. Kita akan bahas unsur-unsur dasar lingkaran, logika di balik rumus, sudut pusat dan keliling, cara menghitung panjang busur, dan yang paling menantang, bedah soal daerah arsir. Masuk ke bagian 1, unsur-unsur dasar lingkaran. Yuk kita bangun fondasinya dulu. Ini nih beberapa elemen krusial yang wajib banget kalian ingat di luar kepala. Biar gampang, bayangin aja seloyang pizza. Juring itu ibarat satu potong pizza utuh yang lezat. Nah, kalau tembereng, itu pinggiran rotinya yang kadang suka kalian sisain di piring. Terus pastinya ada jari-jari, diameter, busur yang melengkung di tepi, dan tali busur yang ditarik lurus. Biar makin nempel di kepala, kunci baik-baik definisi ini di ingatan kalian ya. Yang biasanya paling sering kebalik saat ujian, itu membedakan juring sama tembereng. Sekali lagi, ingat ya, juring itu dibatasi 2 jari-jari dan 1 busur, persis kayak irisan kue. Kalau tembereng, daerahnya cuma dibatasi 1 busur lengkung dan 1 tali busur yang lurus. Simpel kan? Jangan sampai ketukar. Bagian 2. Logika di balik rumus. Sebagai tutor kalian, saya pantang banget nyuruh kalian cuma menghafal rumus secara buta. Saya mau kalian benar-benar paham logika jenius di balik kenapa rumus itu bisa bekerja dengan sangat sempurna. Coba bayangin, kalian memotong sebuah lingkaran jadi potongan juring yang kecil-kecil, anggaplah 10 potong. Terus, kalian susun secara zigzag berderet. Tahu nggak apa yang terjadi? Bentuknya secara ajaib bakal mirip banget sama persegi panjang. Panjangnya itu sama persis dengan setengah keliling lingkaran alias pi dikali r. Terus lebarnya, ya jari-jari lingkaran itu sendiri. Nah, karena luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka terbuktilah secara elegan bahwa luas lingkaran itu pi dikali r kuadrat. Masuk akal banget kan? Nah, buat apa kita tahu logika ini? Biar gampang ngerjain soal di dunia nyata dong. Misalnya, ada sebuah stadion raksasa berbentuk lingkaran dengan jari-jari 150 meter. Tinggal masukin aja angkanya, 3,14 dikali 150 kuadrat. Boom! Kita dengan mudah dapat luas total stadionnya, 70.650 meter persegi. Bagian 3, sudut pusat dan keliling. Luas sudah aman. Sekarang kita melangkah ke hukum-hukum lingkaran buat sudut-sudut di bagian dalamnya. Aturan emas yang harus banget kalian catat nih, sudut pusat itu letak titiknya pas banget di tengah lingkaran, sementara sudut keliling titiknya nempel di garis tepi. Nah, kalau mereka berdua menghadap ke busur yang sama, besar sudut pusat bakal selalu, dan saya tekankan lagi selalu, 2 kali lipat lebih besar dari sudut keliling. Sesederhana itu aturannya. Bagian 4, menghitung panjang busur. Teori udah, sekarang ayo kita praktekkan hukumnya langsung ke dalam perhitungan. Oke, waktunya pemanasan otak. Coba, kalian jeda sesi panduan ini sekarang juga. Ambil oret-oretan kalian, lalu coba cari panjang busurnya pakai metode mengingat aktif. Kalau udah ketemu jawabannya, langsung tekan play lagi ya untuk kita bahas bareng-bareng. Udah ketemu? Sip, mari kita bedah langkah-langkahnya. Pertama, kita tentukan dulu rasio atau pecahan dari sudutnya. Karena di situ sudutnya 60 derajat, rasionya jadi 60 per 360, yang kalau disederhanakan jadilah 1/6. Langkah terakhir, tinggal kalikan pecahan 1/6 ini dengan rumus keliling utuh dari lingkaran tersebut. Sangat berurutan dan logis, bukan? Akhirnya sampai di bagian 5, bedah soal daerah arsir. Ini dia klimaks dari panduan belajar kita, ngebahas bagian yang biasanya paling bikin keringat dingin pas ujian matematika. Sering panik nggak sih kalau lihat bangun berlapis-lapis di lembar soal? Tenang, tarik napas dulu. Cukup pikirkan operasi pengurangannya secara logis aja. Bentuk yang besar apa, lalu bagian yang mau dibuang atau dikurangi itu bentuknya apa? Alur berpikirnya gini, cari luas total lingkarannya dulu secara utuh, terus cari luas bujur sangkar yang memotong di dalamnya pakai bantuan teorema Pitagoras buat nyari panjang sisinya.
Udah dapat dua-duanya? Ya tinggal dikurangin. Misal luas lingkarannya 154, terus luas bujur sangkarnya 98, kurangi aja dan ketemulah 56 cm persegi. Gampang banget kan kalau dipikir logis? Coba kita lihat skenario lain yang juga klasik banget dan hobi keluar di ujian akhir. Biasanya kalian dikasih sebuah lingkaran dengan penanda diameter yang sangat jelas, seperti 28 cm ini. Lagi-lagi kuncinya cuma memecah masalah besar jadi langkah kecil. Kalau yang diarsir cuma separuh dan di dalamnya ada lingkaran kecil yang kosong, bagi dua dulu diameternya biar kita dapat jari-jari 14 cm. Cari luas area setengah lingkaran utamanya, baru deh kurangi sama luas ruang kosong atau lingkaran kecil yang nggak diarsir itu. Intinya selalu sama kok, hitung totalnya dulu baru buang bagian yang kosong. Terakhir nih, mari bawa kemampuan geometri kalian buat mecahin teka-teki fisik di dunia nyata. Sering kan ngeliat tumpukan drum atau pipa paralon yang diikat rapat? Pertanyaannya, gimana cara paling gampang ngitung panjang tali minimal buat mengikat semua tumpukan itu? Saya kasih rahasia paling jenius buat ngejawab ini ya. Mau sebanyak apapun drum yang kalian tumpuk dan ikat, semua porsi tali yang melengkung di sudut-sudutnya itu, kalau digabungin bakal selalu pas ngebentuk tepat satu keliling lingkaran penuh. Jadi, rumus super cepatnya, jumlahin aja semua panjang tali yang lurus, terus tinggal tambahin sama persis satu keliling lingkaran utuh. Gila, benar-benar hemat waktu kan buat ngerjain ujian? Nah, sekarang kalian udah punya semua balok penyusunnya. Lain kali kalian jalan-jalan keluar rumah, coba deh perhatiin dengan jeli. Bentuk arsitektur atau objek kompleks apa di sekitar kalian yang sebenarnya cuma susunan geometri lingkaran yang menunggu buat dipecah. Matematika itu ada di mana-mana loh. Oke, teruslah berlatih, tetap pertahankan rasa ingin tahu kalian, dan sampai jumpa di sesi panduan belajar kita berikutnya.